Selain seru, memecahkan teka-teki juga bisa menajamkan pikiran, membantu berpikir di atas rata-rata, meningkatkan daya ingat, dan membentuk penalaran baru. Wow, siap meraih manfaat dari latihan otak luar biasa ini? Oke, yuk langsung saja. Dan jangan lupa hitung jawaban yang benar ya. Dino tersesat di tengah hutan. Setelah luntang-lantung selama berjam-jam, sampailah dia di persimpangan 3 jalan kecil. Jalan pertama menuju gunung berapi aktif yang kawahnya dipenuhi dengan lava panas dan menggelegak. Kalau Dino memilih jalan kedua, dia akan sampai di tanah terbuka yang penuh dengan kelelawar beracun. Dan jalan ketiga berujung pada rawa. Jangan dekat-dekat, rawa ini mengisap apa saja yang masuk ke dalamnya. Jadi, dia harus berjalan kemana? Jalan kedua, kebanyakan kelelawar hanya aktif di malam hari. Hewan ini juga jarang sekali menyerang manusia. Sarah dan kakaknya Maria sedang berbelanja. Saat meninggalkan toko, Sarah menunjuk pada seorang pemuda sambil berseru, "Ah, itu dia keponakanku." Maria menyaut, "Betul, tapi bukan keponakanku." "Loh, bagaimana mungkin?" Pemuda itu anak Maria. Kamu terdampar di pulau kecil tak berpenghuni. Tak ada radio, ponsel, maupun alat komunikasi lain. Di situ juga tak ada pepohonan yang bisa dipakai untuk membuat isyarat dengan asap. Pada hari kedua, kamu melihat helikopter sedang berputar-putar mencarimu. Tapi, helikopter itu terbang terlalu tinggi, sehingga sang pilot tidak bisa melihatmu. Bagaimana caramu menarik perhatiannya? Kumpulkan batu dan susun membentuk tulisan SOS di atas pasir. Mila memarkir mobil, masuk ke rumahnya, dan 5 menit kemudian, dia keluar lagi dengan membawa seember air. Dia menyiramkan air itu ke trotoar, lalu masuk lagi. Kenapa? Mila ingin mencuci mobilnya, tapi saat dia mengambil air, mobilnya dicuri. Kenapa pengusaha sukses tidak bisa membuka pintu dengan piyama? Jelas saja, buka pintunya dengan tangan, bukan piyama. Anak dari ayah sang dokter sedang mengobrol dengan ayah dari anak sang dokter. Sementara, dokter itu tidak ikut berbincang. Coba cari tahu, seperti apa hubungan kekerabatan mereka? Dokter itu seorang wanita, dan kedua lelaki itu adalah suami dan kakaknya. Seorang pria sedang melewati jalan tol. Dia kelelahan setelah berjam-jam mengemudi. Hari sudah semakin gelap. Kemudian, sebuah motel terlihat di tepi jalan. Sesampainya di sana, dia melihat bangunan berpintu kayu, perak, dan emas. Pintu mana yang harus dia buka? Ya pintu mobilnya lah. Kamu terjebak dalam eksperimen yang dilakukan oleh Profesor Nyentrik. Dia ingin agar kamu menyelam di dalam salah satu tangki air. Tapi, tangki pertama dipenuhi ular berbisa. Tangki kedua berisi zat asam yang bisa melarutkan logam. Air di tangki ketiga dipenuhi bakteri. Dan di tangki keempat berisi ikan piranha. Tangki mana yang harus kamu pilih agar bisa selamat? Pilih tangki ketiga, karena yang paling aman. Bakteri tidak semuanya jahat kok. Banyak juga yang justru bermanfaat.
Ada bisnis kafe kecil yang dijalankan oleh satu keluarga di Padang. Kafe ini dinamai 10 bendera. Tapi, di dekat pintu masuknya hanya ada 8 bendera. Pemiliknya bisa saja memasang 2 bendera tambahan, tapi dia tidak mau. Kenapa? Para pejalan di dekat situ banyak yang melihat kesalahan ini, lalu masuk ke kafe untuk memberitahu pemiliknya. Kemudian, mereka biasanya akan pesan menu. Johnny melapor polisi karena temannya Miko telah hilang. Johnny bilang, 2 minggu sebelumnya dia menawari Miko liburan musim panas di rumahnya yang ada di pantai Miami. Dia baru saja kembali dari perjalanan bisnisnya di Chili selama 2 minggu. Tapi Miko sudah tidak ada. Polisi mendengarkan cerita Johnny dan bisa tahu kalau dia berbohong. Bagaimana bisa? Kalau di Miami sedang musim panas, maka di Chili musim dingin. Tapi kulit Johnny terbakar sinar matahari, jadi dia tidak pergi ke Chili. Maya sedang berolahraga di gym. Pelatih pribadinya telah mempersiapkan latihan untuknya. Saat itu, dia berlatih lebih gigih dan lebih lama dari biasanya. Karena kelelahan, dia menuju ruang ganti. Tapi, tas mahal miliknya telah raib. Dia pun segera lapor polisi. Ada 3 tersangka yang ditetapkan. Pelatih Maya mengatakan, saat itu dia sedang menyiapkan program baru untuk klien. Emma, pengunjung lain menjelaskan, dia berlari di treadmill selama 2 jam. Lalu, petugas kebersihan menjawab kalau dia sedang membersihkan kolam renang. Siapa yang mencuri tas Maya? Pelatih pribadinya. Dia tahu kalau Maya akan berlatih lama dan tidak akan segera kembali ke ruang ganti. Untuk bisa menyeberangi sungai, kamu hanya bisa melalui jembatan kecil dan bobot maksimum yang bisa ditahannya seberat 2 ton sama dengan berat mobilmu. Kamu pun mulai menyeberangi jembatan ini. Sesampainya di tengah, seekor burung hinggap di mobilmu. Apa jembatannya akan runtuh? Tidak. Bensinmu sudah berkurang saat mobilmu sampai ke tengah jembatan, sehingga bobotnya kurang dari 2 ton. Kamu sedang duduk di pesawat, ada kuda di depanmu, dan ada mobil di belakangmu. Hah, ada apa ini? Kamu sedang naik komedi putar. Seorang pria akan pergi memancing selama 3 hari. Dia meminta istrinya mengemasi barang-barang yang perlu dibawa. Kotak perkakas pancing, joran, piyama kesukaannya, dan beberapa helai pakaian. 3 hari kemudian, dia pulang dan mulai menceritakan kejadian-kejadian lucu selama dia memancing. Kemudian, dia mengeluh pada istrinya. Sayang, kenapa piyamanya nggak ada? Kan aku udah bilang kalau piyamanya perlu dibawa. Saat itulah, sang istri tahu kalau suaminya berbohong. Kok bisa? Istrinya menaruh piyama itu di dalam kotak perkakas pancing. Kalau dia tidak menemukannya, berarti dia tidak membuka kotak itu. Di jalan satu arah, seorang pengemudi taksi bergerak melawan arah. Petugas polisi melihatnya, tapi hanya membiarkannya. Kenapa? Si pengemudi taksi berjalan kaki. Es akan meleleh saat dipanaskan, tapi kalau kamu memanaskanku, aku akan jadi padat. Aku ini apa? Telur. Kamu membelinya untuk makan, tapi tidak pernah memakannya.
Apa itu? Piring. Suatu malam, Mia sedang dalam perjalanan pulang. Jam sudah menunjuk angka 11 dan dia harus melintasi taman kecil yang gelap di depan rumahnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Si penguntit merenggut tasnya, lalu kabur. Dia pun menghubungi polisi dan mereka menginterogasi 4 tersangka. Joko mengatakan, "Saya sedang memilih pakaian pesta." Mia sedang belajar di rumah. Andi bilang dia sedang melihat-lihat burung di taman. Sementara Nora sedang mengikuti kelas yoga. Setelah interogasi tersebut, polisi tahu siapa yang bersalah. Apa kamu tahu? Pelakunya Andi. Jam 11 malam sudah terlalu gelap untuk melihat-lihat burung. Jimmy meninggalkan map berisi dokumen penting di atas meja kerja di rumahnya. Lalu dia pergi untuk menghadiri pertemuan bisnis. Saat dia kembali, dokumen itu telah hilang. Dia mencurigai 3 tersangka. Kakaknya berkata, "Aku nggak tahu apa-apa. Sejak kamu pergi, aku berenang di kolam." Koki menjawab, "Besok kan kita akan menggelar pesta. Saya sedang mempersiapkan makanan." Dan penjaga keamanan menjelaskan, "Saya selalu di kebun mengecek tikus." Siapa yang menyembunyikan dokumen itu? Penjaga keamanan. Mengusir hama tidak termasuk tugasnya. Telah terjadi kecelakaan di persimpangan ramai di sebuah kota kecil. Si penabrak segera memacu kendaraannya untuk kabur. Beruntungnya, beberapa saksi berhasil mendeskripsikan mobil itu. Petugas polisi segera menuju ke rumah tersangka. Di sana, dia melihat mobil yang ciri-cirinya sesuai dengan keterangan para saksi. Tapi pemiliknya mengaku dia seharian di rumah saja. Petugas polisi segera tahu kalau dia berbohong. Caranya? Dia menyentuh kap mesin mobilnya yang masih panas. Artinya, mobil itu baru saja dipakai. Benny dan istrinya Sofia akan pergi hiking. Benny memesan tiket perjalanan pulang pergi, lalu mereka berangkat. Pada hari ketiga, Benny dan Sofia menyusuri jalan terjal pada ketinggian. Mereka mulai beradu mulut dan tanpa sengaja, Sofia terpeleset lalu jatuh dari tebing. Benny pun hanya bisa pulang sendiri. Setibanya di rumah, dia baru melapor kecelakaan itu ke polisi. Tapi kemudian, dia ditahan. Kenapa? Semua kecelakaan harus segera dilaporkan ke kepolisian setempat. Tapi Benny sudah membuang-buang waktunya dengan pulang, lalu baru memberitahukan pihak berwenang. Kamu sedang berjalan di sepanjang rel. Tiba-tiba, terlihat ada kereta api sedang meluncur ke arahmu. Bukannya menyingkir, kamu malah berlari mendekatinya. Tapi kemudian, kamu berhasil melompat ke samping. Kenapa kamu menantang maut? Saat melihat kereta, kamu masih berada di atas jembatan, jadi tidak bisa segera menyingkir dari rel. Kamu perlu berlari ke tempat terdekat agar bisa segera melompat ke samping. Untuk membangun menara tertinggi di dunia, diperlukan waktu 5 tahun. Setiap tahun, sang kontraktor melipat gandakan tingginya. Perlu waktu berapa tahun agar setinggi sekarang? Empat tahun. Kalau setiap tahun tingginya dilipat gandakan, menara itu seharusnya mencapai setengah tingginya 1 tahun sebelum pembangunannya selesai. Dani menemukan koin bertulisan 10 SM. Dia tahu barang ini pasti antik dan bernilai tinggi. Dengan penuh semangat, dia membawanya ke seorang ahli. Anehnya, sang ahli tidak mau memeriksanya. Dia langsung memberitahu kalau koinnya palsu.
Bagaimana mungkin dia langsung tahu? Mereka yang hidup sebelum era sekarang tidak tahu akan ada era baru setelah era mereka. Jadi, mereka tak mungkin menuliskan keterangan seperti itu pada koin. Joshua mengadakan pertemuan dengan dosennya sampai larut malam. Dia baru meninggalkan gedung saat hari sudah gelap. Saat dia melalui lorong yang sepi, terdengar suara seseorang meminta tolong. Suara itu bersumber dari balik pintu ruang kelas yang terkunci. Dia berhasil membuka pintu itu dan melihat Mahesa temannya ada di situ. Sore tadi, Mahesa ingin meminjam buku di perpus, tapi perpusnya tutup. Saat dia akan pergi, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Dan saat dia kembali, dia sudah terkunci dari dalam. Joshua mendapatkan 3 tersangka dan menginterogasi mereka keesokan paginya. Maman bilang kalau dia sudah meninggalkan kampus setelah kuliahnya usai. Amy menjawab, dia belajar di perpus seharian. Dan Ulfa pergi makan siang bersama teman-temannya di kantin kampus. Joshua segera tahu siapa pelakunya. Amy, dia tidak bisa belajar di perpus karena saat itu perpusnya tutup. Kamu punya 2 ember air. Di ember pertama, airnya dipanaskan sampai suhu 38 derajat Celcius. Di ember kedua, airnya didinginkan sampai suhu minus 73 derajat Celcius. Kemudian, kamu menjatuhkan 2 koin ke masing-masing ember secara bersamaan. Koin mana yang akan lebih cepat sampai ke dasar ember? Koin yang dilempar ke air hangat. Koin di ember satunya tidak akan tenggelam karena airnya membeku. Seorang pria mencukur jenggot setiap hari. Tapi kok jenggotnya masih lebat? Bagaimana mungkin? Dia tukang cukur. Kamu cuma perlu menggambar 1 garis untuk mengubah angka Romawi 9 menjadi 6. Tapi jangan angkat pulpennya dari kertas sebelum garisnya selesai. Bagaimana caramu mengerjakannya? Tulis huruf S di depan IX dan jadilah 6 atau 6. Kamu melihat seseorang yang belum pernah kamu temui. Belum ada juga yang menceritakan penampilannya kepadamu. Dia bukan selebritas, tapi dia terlihat familiar. Dan kamu pun segera tahu. Kok bisa? Dia kembaran dari kenalanmu. Maria memenangkan lotre dan kembali ke rumah dengan membawa banyak uang. Tapi kakaknya meminta bantuannya. Dia pun segera pergi. Sebelum keluar rumah, dia meletakkan uang itu di bawah karpet di kamarnya. Saat dia kembali, uangnya sudah lenyap. Saat dia pergi, di apartemennya ada 3 orang. Tukang listrik yang sedang memperbaiki AC-nya, tetangga Maria yang datang untuk mengambil buku, dan pembantunya yang sedang membersihkan apartemen. Siapa pencurinya? Pembantunya. Cuma dia yang beralasan kuat melihat-lihat isi di bawah karpet. Pelari maraton memerlukan waktu 4 jam untuk menempuh jarak larinya dengan pakaian tebal dan 240 menit dengan pakaian tipis. Kenapa? Sama saja, 4 jam sama dengan 240 menit. 4 orang bisa membuat 4 meja dalam 4 jam. Berapa meja yang dihasilkan oleh 8 orang selama 8 jam?
Jawaban yang benar, 16 meja. Karena 8 orang akan bekerja 2 kali lebih lama daripada 4 orang. Kamu terjebak di dalam rumah besar yang terbengkalai jauh dari permukiman. Jendela-jendelanya disegel dan menjulang tinggi. Ada pohon yang tumbuh di dekat situ, tapi tidak akan kuat menahan tubuhmu. Pintu masuknya juga terkunci rapat. Kamu melihat 3 pintu. Semuanya bisa membebaskanmu dari situ. Tapi di balik pintu pertama, ada api yang berkobar. Ruangan di balik pintu kedua menyimpan ratusan kalajengking berbisa. Dan di balik pintu ketiga, ada labirin gelap yang dipenuhi dengan berbagai macam jebakan. Apa yang harus kamu lakukan? Patahkan cabang pohon dan nyalakan di pintu pertama. Nah, kamu punya obor dan bisa keluar melalui labirin itu. Lily, seorang penata rambut. Preferensinya cukup aneh. Dia lebih suka mencukur rambut 2 orang yang berambut pirang daripada seorang yang berambut coklat. Kenapa? Dengan mencukur rambut 2 orang, dia akan mendapatkan lebih banyak uang. Pada saat seperti apa, 3 pria, 1 wanita, 2 anak laki-laki, dan 1 anjing tetap kering di bawah 1 payung biasa. Saat tidak turun hujan. Saat sedang menjelajahi hutan, 2 orang petualang berpapasan dengan harimau besar. Salah satu lelaki itu membungkuk dan mulai mengikatkan sepatu bootnya kuat-kuat. Temannya terkejut. Mengencangkan tali sepatu tidak akan membuat larimu lebih cepat dari harimau kok. Apa balasan dia? Lariku tak perlu lebih cepat dari harimau, cuma perlu lebih cepat darimu. Seorang ayah memberitahu anak gadisnya, kamu keluar sampai larut jam 3 pagi. Kami semua sangat khawatir. Ayah tak mau kamu mengulanginya lagi. Si gadis menyahut ayahnya dengan mantap kalau hal itu takkan terulang lagi. Bagaimana bisa dia seyakin itu? Sang ayah sedang membahas soal kelahiran putrinya. Kamu terkunci di dalam ruangan dengan 3 pintu. Semua pintunya bisa dilalui. Tapi biang keladinya, kenop yang ada pada pintu. Kenop pertama dialiri listrik bertegangan tinggi dan kamu akan tersengat kalau menyentuhnya. Kenop kedua dilapisi racun berbahaya. Jangan sampai mengenai kulitmu. Dan kenop ketiga sangat panas. Tanganmu akan terbakar kalau menyentuhnya. Kenop pintu mana yang harus kamu buka? Yang kedua, kamu bisa menggunakan pakaianmu untuk menutupi kenop lalu membukanya. Ada seorang pria yang tahu banyak soal seni. Dia merogoh koceknya begitu dalam saat ikut acara lelang untuk membeli lukisan yang tidak diminati. Pelukisnya tidak terkenal dan hasil karyanya sangat tidak berkualitas. Pria ini tahu semuanya, dia juga jujur dan tidak punya niat jahat. Lalu kenapa dia membeli lukisan itu? Lukisannya memang tidak berharga, tapi bingkainya merupakan karya seni yang unik dan mahal. Lihat pada gambar dan coba pahami polanya. Kamu tahu jawabannya? Jawabannya 13. Angka pertama menunjukkan jumlah putih telurnya, dan angka kedua kuning telurnya. Iya, kamu pasti sudah menunggu-nunggu bagian ini. Kalau jawabanmu benar antara 0 sampai 12, lumayan, tapi bisa diperbaiki kok. Tonton lebih banyak video teka-teki dan coba juga permainan logika. Kalau kamu berhasil memecahkan 13 sampai 22 teka-teki,
Kamu hebat! Aku cuma mau berpesan, teruslah berlatih agar kamu semakin mahir. Kalau berhasil mengumpulkan 23-32 jawaban yang benar, kamu akan segera mendapat sertifikat detektif online. Kamu cuma perlu meningkatkan perhatian terhadap hal-hal kecil agar bisa meraihnya. Dan kalau kamu berhasil memecahkan 33-42 teka-teki, kamu dapat kehormatan dan rasa kagum dariku. Aku yakin kemampuan pengamatan dan berpikir logis ini akan banyak membantu di hidupmu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.